Terkadang dalam hidup kita mendapat peluang bertemu dengan seseorang yang akhirnya mengubah hidup kita. Ini persis apa yang terjadi padaku dan sungguh di luar dugaan. Kalian tahu, aku cukup kesepian saat itu. Aku Amelia. Oh ya, dan umurku 20 tahun. Aku hidup sendiri di sebuah rumah kecil di Portland. Itu adalah rumah ibuku, tapi sedihnya beliau meninggal karena kanker 2 tahun lalu. Aku takkan mengatakan bahwa hidupku mudah, karena memang tidak. Yang kuinginkan hanya untuk jadi seniman buku komik. Aku sangat mencintai seni, tapi satu-satunya cara wujudkan mimpi ini jadi nyata adalah dengan menghasilkan uang. Sejak lulus dari SMA, aku kerja jadi pelayan untuk memenuhi kebutuhan dan menabung cukup uang untuk masuk ke perguruan tinggi seni. Jujur, pekerjaan ini membantuku melalui masa sulit di hidupku. Hari, minggu, dan bulan setelah kepergian ibuku sangatlah menyakitkan. Dan restoran membuatku tetap sibuk, jadi aku hampir tak punya waktu untuk duduk meratap. Selain itu, aku tak tahu kalau pekerjaan pelayan ini akan mengubah hidupku selamanya. Semua berawal dari suatu insiden di restoran. Aku tak akan pernah lupa hari itu. Aku sedang membawa nampan makanan saat tak sengaja menumpahkan sedikit air ke sepatu seorang gadis cantik. Ya Tuhan, dia mengamuk. Dia mulai memakiku dan meski dengan panik aku langsung minta maaf. Dia tetap minta bicara dengan manajerku. Aku segera merunduk dan mencoba membersihkan air di sepatunya dengan lap dan saat itulah ku dengar suara. Hei, stop! Kamu pikir apa yang sedang kamu lakukan? Aku mendongak dan melihat cowok yang sedang bersamanya menatapku. Dia tampak jijik padaku lalu kemudian berkata pada cewek itu, "Sayang, ayo cabut sebelum pelayan ini makin merusak sepatumu dengan tangan kotornya. Ayo, kita ke mall, akan kubelikan sepasang sepatu baru." Jelas, dia adalah pacarnya dan segera saat dia menyebutkan sepatu baru, matanya berbinar kegirangan. Sebagaimana dia berkata, "Iya sayang, tapi aku juga mau tas baru, bisa nggak kamu?" Dan cowoknya hanya tertawa dan berkata, "Apa saja yang kamu mau, Tuan Putri?" Kemudian mereka beranjak dan menyeringai padaku sembari berjalan pergi. Aku tak percaya betapa kasarnya mereka, khususnya cowok itu. Aku merasa sangat marah. Kuharap bisa langsung menampar wajah sombongnya itu, tapi tentu saja tak kulakukan. Tak mungkin aku ambil resiko kehilangan pekerjaanku. Tapi aku tahu kalau aku sampai melihat wajahnya lagi, pasti akan kumarahi. Dan ya, percaya atau tidak, memang aku bertemu lagi dengannya. Dunia ini bekerja dengan cara yang misterius, dan kurasa kami ditakdirkan untuk bertemu lagi. Beberapa minggu setelahnya, suatu malam aku sedang arah pulang dan melewati taman untuk memberi makan kucing liar seperti biasa. Saat aku bermain-main dengan mereka, kulihat ada pria menuju ke arahku. Tiba-tiba dia memegang lenganku dan menarikku ke arahnya. Aku mulai berteriak padanya dan berusaha mendorongnya, tapi dia terlalu kuat. Kemudian entah dari mana seseorang berkata, "Ada apa? Aku ini berusaha untuk tidur. Jangan berisik." Seorang pria gelandangan buruk rupa dan mabuk berjalan ke arahku dan untuk beberapa saat aku sangat takut. Tapi kemudian kusadari dia sedang membantuku. Dia mulai memaki laki-laki yang memegangku, mengatakan, "Hei kamu tuli atau apa? Lepaskan dia dan diamlah." Bajingan itu tersulut emosinya dan momen berikutnya dia memukul pria gelandangan itu di wajahnya, lalu mereka pun berkelahi. Aku panik dan tak tahu harus bagaimana. Ku keluarkan ponsel dari kantungku dan memutar rekaman sirine polisi. Aku tinggal sendirian, jadi aku tahu semua trik ini. Yah, itu berhasil. Bajingan yang memegangku tadi langsung loncat berdiri dan lari kencang keluar taman. Pria gelandangan yang membantuku masih terbaring di tanah, jadi ku bantu dia bangun. Dia memar-memar dan bahkan ada beberapa cakaran di wajahnya. Saat aku mendekatinya, aku sadar dia tampak tak asing. Ya Tuhan, bukankah dia cowok kasar yang di restoran itu? Apa yang dia lakukan berpenampilan sangat kotor seperti gelandangan? Matanya tertutup, jadi ku tepuk-tepuk wajahnya dan berkata, "Hei, bangun. Sedang apa kau di luar sini?" Dia membuka matanya dan berkata, "Apa aku kenal kamu?" Dia menatapku sebentar lalu mengamati seragamku dan berkata, "Oh, si pelayan kecil. Coba tebak, sekarang aku lebih miskin darimu." Kemudian dia pingsan. Aku sangat jengkel bertemu dengannya lagi. Aku hampir meninggalkannya terbaring di sana, tapi kemudian aku ingat dia sudah menyelamatkanku dan aku tak tega meninggalkan dia di sana terluka. Jadi ya, pada akhirnya aku putuskan membawanya kembali ke tempatku untuk mengambil kotak P3K ku. Ku bersihkan luka goresnya lalu membiarkannya tertidur di sofaku. Esok paginya dia amat terkejut saat bangun.
Kuceritakan padanya yang terjadi dan bahwa dia telah menyelamatkan hidupku, jadi aku menyelamatkannya. Kemudian ku bilang dia sebaiknya pulang sekarang, tapi dia hanya menatapku dan saat itulah dia menceritakan kisahnya. Dia memang gelandangan. Orang tuanya mendepaknya keluar karena mengetahui kalau dia bukan anak kandung mereka. Apa-apaan ini? Kok ada orang tua yang bisa lakukan hal itu? Bukan dia yang menipu mereka, tapi itu akibat tertukar saat lahir, jadi bukannya dia juga korban. Aku kasihan padanya, tapi tetap saja itu bukan urusanku. Aku harus berangkat kerja, jadi ku minta dia pergi, tapi dia memohon agar ku izinkan tinggal. Aku hanya melihatnya keheranan dan berkata, gimana kalau kau pergi ke tempat pacarmu yang kaya saja? Aku harus pergi sekarang. Tapi dia tak bergeming, dia berkata, "Oh, aku belum menyebut si cewek matre itu. Dia hanya peduli padaku saat aku ini adalah anak tunggal miliarder. Sekarang saat aku tak punya apa-apa, tak sepeser pun dia putuskan aku." Wah, mengejutkan. Tapi ya, bukannya aku tak tahu kalau kepribadiannya memang buruk sedari awal. Jadi ku katakan, "Nah, kalau teman-temanmu gimana? Apa tak bisa kau temui mereka?" Tapi dia bilang tidak, ini mulai membuatku pusing. Jadi ku katakan, kamu tak bisa tinggal di sini. Aku bahkan tak tahu apapun tentangmu. Lalu dia berseru, "Hei, aku Jude, umurku 22 tahun. Semua jari tangan dan kakiku lengkap dan catatan kriminalku bersih. Nah sudah, sekarang kau tahu aku." Lalu dia melengkapinya dengan seulas senyuman, seolah itu bisa mengambil hatiku. Dia lalu lanjut mengatakan kalau dia akan membayar sewa dan saat dia mendapat pekerjaan dan lainnya, dia akan pergi. Aku ragu, maksudku aku tak bisa tinggal dengan pria asing. Tapi kemudian kupikirkan tentang uang tambahan yang kudapat jika membantu dengan bayar sewa. Aku benar-benar bisa gunakan uang itu untuk bayar biaya kuliah. Dan bisa lihat aku kurang yakin, jadi dia berkata, "Ayolah, kumohon. Maksudku, aku kan menyelamatkanmu semalam." "Tapi hanya ada satu kamar tidur," kataku. "Tak masalah, aku akan tidur di sini." Dia menunjuk sofa. Kupikirkan sejenak kemudian menganggukkan kepalaku dan setuju. "Dan hanya untuk 1 bulan, oke?" Kemudian kusuruh dia mandi dan ganti baju karena dia sangat jorok dan kotor. Tapi kemudian dia bilang padaku dia tak punya apapun untuk ganti baju. "Aku kan diusir, ingat?" Dan dia bahkan sempat-sempatnya minta uang padaku untuk beli baju baru. Mustahil. Ku bilang padanya dia bisa pakai pakaianku karena beberapa ada yang cukup besar. Awalnya dia menolak. Dia bilang tak mungkin dia pakai baju perempuan. Jadi ku katakan dia bisa pakai itu atau tetap pakai pakaian kotornya dan tinggalkan rumahku. Hah, tentu saja dia tak punya pilihan lain dan melihatnya memakai celana motif bunga sungguh menggelikan. Tapi beberapa hari kemudian dia masih belum dapat pekerjaan. Tiap malam aku pulang mendapatkannya berbaring di sofa pakai piyama kedodoranku. Dia sangat berantakan dan malas, dan setelah 1 minggu aku tak tahan lagi. Kuomeli dia. "Kau harus cari kerja, kalau tidak bagaimana kau akan bayar uang sewa padaku? Dan paling tidak kamu bisa bersih-bersih di sini. Aku ini bukan pembantumu." Dia bilang dia sudah cari pekerjaan kantoran, tapi itu sulit karena dia tak punya pengetahuan dan pengalaman. Ini menggangguku, jadi kusarankan dia melamar posisi kurir. Dia melihatku ngeri dan berkata, "Kau pikir aku ini siapa?" "Oh, halo, kamu ini cowok gelandangan yang tak punya apapun. Apalagi maumu," pikirku. Kemudian kukatakan dia bisa kerja denganku di restoran. Tapi dia menolak, mengatakan kalau teman-temannya selalu pergi ke sana dan akan menertawakannya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kukatakan, "Terserah kamu, tapi setelah 1 bulan, kau pergi dari sini." Beberapa jam kemudian dia mengetuk pintu kamarku dan mengatakan dia akan ambil pekerjaan di restoran itu, tapi dia butuh pakaian. Akhirnya aku lega cowok ini sudah sadar. "Itu bagus. Kau bisa mulai besok, akan kuhubungi manajernya. Dan aku tahu tempat yang cocok di mana kau bisa dapatkan semua pakaian keren gratis. Ayo." Awalnya dia sangat bersemangat, tapi saat dia sadar aku membawanya ke lembaga donasi pakaian, wajahnya berubah. Dia terlihat jijik dan berkata, "Tak mau." Aku menyeringai dan berkata, "Terserah kamu, kau bisa ambil sesuatu untuk dipakai dari tempat ini atau kau bisa pakai pakaianku. Aku punya gaun motif bunga yang akan sangat menonjolkan warna matamu." Dia terlihat cemberut sambil melewati rak pakaian bekas dengan enggan. Sangat lucu. Tapi semuanya baru akan dimulai. Kalian tak akan percaya yang terjadi selanjutnya. Tetap nantikan bagian kedua untuk melihat bagaimana keadaan aku dan Jude. Hai lagi, Amelia di sini.
Di bagian pertama ceritaku, aku mengalami pertemuan buruk dengan cowok kasar di restoran tempatku bekerja. Kuharap tak harus bertemu orang yang mengerikan seperti itu lagi. Tapi hidup tak berjalan seperti itu ya kan? Dan ironisnya aku bertemu dia sebulan kemudian dan dia menyelamatkan hidupku. Lalu akhirnya aku balas budi dengan mengizinkannya tinggal denganku karena dia gelandangan. Dan setelah berhari-hari, aku muak dengan berbagai alasannya yang tak bisa dapatkan pekerjaan. Jadi ku bilang padanya dia bisa kerja di restoran denganku. Ku kenalkan dia pada manajerku dan karena dia terlihat cukup pandai, dia langsung dapatkan pekerjaan itu. Tapi semuanya tak berjalan mulus. Maksudku, ada apa dengan kemalasan dan kecerobohannya? Dia adalah bencana berjalan. Dia pecahkan banyak sekali piring di beberapa shift pertamanya. Dia beruntung sekali jika masih dapat bayaran. Dan tak cuma itu, dia memarahi anak yang menjatuhkan es krim ke lantai yang baru saja dia bersihkan. Jelas, anak itu menangis yang mana membuat Jude makin marah. Kalian bisa bayangkan bagaimana manajer kami harus minta maaf baik pada anak itu dan ibunya. Dan setelahnya dia marah sekali pada Jude dan mengancam memecatnya. Semua di minggu pertamanya. Sementara keadaan di rumah pun tak lebih baik. Dia tak lakukan apa-apa, tempatnya sangat berantakan. Dan pernah sekali dia kusuruh cuci baju sementara aku keluar belanja barang kebutuhan. Ya, aku pulang ke rumah mendapati ruang cuci dipenuhi gelembung. Dan di sanalah dia, berdiri di tengah kekacauan itu, dengan bingung menekan semua tombol yang ada untuk mematikannya. Pada dasarnya dia tuangkan seluruh isi botol deterjen ke dalamnya. Aku tak percaya ini. Dia sungguh tak berguna dan terus saja merusakkan barang-barang. Aku harus simpan daftar itu semua, jadi saat dia terima gajinya, dia bisa membayarku kembali. Dia itu mimpi buruk, dan walau dia malas dan berantakan, itu tak menghentikannya menghabiskan waktu berjam-jam menata rambutnya. Aku tak bercanda pada kalian, aku sudah pernah melihatnya menata rambutnya selama 1,5 jam, dan sumpah dia masih terlihat sama. Belum lagi, pernah aku tak sengaja lewat melihatnya bernyanyi di kamar mandi sambil terus mengusap rambutnya. Dia hanya pakai handuk kecil dan kami berdua terkejut, kami berteriak dan aku keluar dari sana merasa malu. Berkali-kali aku sudah hampir mendepaknya. Dia membuatku gila. Jujur suatu malam aku kerja lembur, jadi ku minta dia menyiapkan makan malam. Hanya pasta sederhana. Maksudku sesulit apa sih, iya kan? Nah, bagi Jude itu misi yang mustahil. Dia gosongkan pastanya. Digosongkan. Bagaimana bisa ada orang menggosongkan pasta? Mangkuk-mangkuk dan panci berserakan di mana-mana. Saat aku berteriak padanya, dia hanya tertawa dan menyuapiku sajian mie goreng dan berkata, "Oh, ayolah Amelia, aku adalah chef. Ini adalah seni. Sekarang silahkan nikmati hidangan khas milikku. Pasta arang berasap." Bisa saja ku bunuh anak ini. Tapi untungnya leluconnya menyelamatkan dia kali ini. Jadi sebaiknya aku putuskan untuk mengajarinya masak dan untungnya ternyata dia cukup pandai masak dan dia menikmatinya. Suatu malam aku pulang dan dia membuatkanku kari hijau Thailand. Tak disangka itu tampak bagus, tapi tetap saja aku grogi mencobanya. Tapi ya Tuhan, rasanya enak. Dengan bangga dia bilang padaku bagaimana chef di restoran sudah memberinya resep sejak lama beserta tips memasaknya. Hebat! Dan meskipun dapurnya benar-benar kacau, itu merupakan sebuah awal. Jadi, kuputuskan dia boleh memasak sejak itu, dan aku yang akan cuci piring. Tak lama 1 bulannya sudah habis, ku bilang padanya sudah waktunya untuk pindah. Tapi dia memohon padaku untuk membiarkannya tinggal lebih lama. Karena dia hampir tak menerima gaji dari restoran karena berhutang banyak akibat semua piring yang rusak. Aku ingin menolaknya. Tapi jika harus jujur dengan diri sendiri, hidup seorang sendiri rasanya cukup sepi dan meski dia itu benar-benar tolol, aku cukup senang ditemani olehnya. Ditambah, dia itu chef handal. Aku pura-pura berpikir tentang itu sebentar lalu mengatakan, "Oke, baiklah, tapi kau dapat sebulan lagi, lalu kamu pindah." Dia sangat senang, tak hentinya berterima kasih padaku sambil lari ke dapur mengatakan akan memasakkan aku makan malam spesial sebagai balasannya. Dengan begitu, kami belajar jadi akrab satu sama lain selama kami tinggal dan bekerja bersama. Dan ya, waktu berlalu cepat dan segera sebulan sudah terlewati dan tak satu pun dari kami bahkan membahasnya. Jadi dia terus saja tinggal. Kemudian suatu hari saat aku dan Jude bekerja, sekelompok cewek-cewek angkuh masuk. Salah satu dari mereka berkata, "Guys, lihat, bukankah itu Pangeran Jude kita? Kenapa dia kerja di sini seperti pecundang?" Lalu mereka semua tertawa. Ini membuatku marah, dan aku hendak menghampiri dan katakan sesuatu saat kusadari cewek yang bicara itu mantan Jude.
Aku tahu Jude mendengarnya dan kukira dia akan kesal, tapi dia hanya mengacuhkannya dan terus bekerja. Tapi cewek-cewek itu terus saja tertawa dan itu sungguh menjengkelkan. Aku ke sana mengambil pesanan mereka, tapi mantan Jude menolak kulayani. Dia terus minta Jude mengambil pesanan mereka dan saat ku bilang dia sibuk, dia minta bertemu manajer kami. Akhirnya dia pergi melayani mereka, tapi mantannya terus mempermalukannya. Dia bahkan jatuhkan air ke lantai supaya dia harus datang dan membersihkannya. Kutawarkan untuk melakukan itu untuknya, tapi dia tak memperbolehkan. Kemudian keadaan jadi makin buruk. Saat mereka pergi, cewek itu jatuhkan uang tip $10 ke lantai. Aku geram. Dasar anak manja. Kukira Jude akan membiarkannya, tapi dengan tenang dia duduk dan mengambilnya. Sementara kelompok cewek-cewek itu semua tertawa sambil berjalan keluar restoran. Ku berlari mendekat untuk menenangkan Jude, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Hei, aku dapat $10. Kamu mau makan malam apa? Ku traktir." Lalu dia kembali bekerja. Tapi tiap kali aku memandangnya, bisa kulihat dia terluka. Aku sangat ingin memaki mantannya. Betapa kasarnya orang itu. Kemudian malam itu saat makan, kami bicarakan semua yang terjadi hari itu. Ku bilang padanya dia tak perlu sedih soal mantannya, karena dia itu kasar dan tak pantas baginya sedari awal. Tapi kemudian dia hanya tertawa dan bilang kalau bukan cewek materi itu yang mengganggunya. Tapi sebenarnya karena hal itu mengingatkannya akan perilakunya dulu dan cara dia dulu memperlakukan orang. Termasuk aku di hari pertama kami bertemu. Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Kukira jika aku dulu orang yang lebih baik, anak yang berbakti, maka orang tuaku tak akan mendapatku tanpa belas kasihan meski aku bukan anak mereka sebenarnya." Tiba-tiba aku merasa iba padanya, tapi aku tak tahu harus berkata apa untuk membuatnya lebih baik. Tapi sejujurnya, mengingat seperti apa dia dulu saat kami bertemu dibandingkan sekarang, dia sungguh seperti orang yang berbeda. Dia sudah bekerja dengan baik di tempat kerja, dan semua kolega kami menyayanginya. Suatu hari seorang anak menjatuhkan es krimnya dan aku menatap kaget, menunggu Jude marah. Tapi dia malah mendekati anak itu dan menanyakan apa dia baik-baik saja dan jika dia mau es krim lagi. Aku tak percaya ini. Dia bersikap sangat manis padanya. Aku tak bisa berhenti tersenyum padanya. Dia benar-benar sudah berubah. Dan meski sulit bagiku mengakuinya, dia itu cowok yang sangat tampan. Jadi wajar dia dapat banyak perhatian. Nyatanya banyak cewek yang datang ke restoran kami hanya untuk dilayani olehnya. Mereka bahkan terang-terangan menggodanya dan jelas dia menikmatinya. Aku hanya memutar mata berharap tak melihat itu. Ada cewek yang datang ke restoran hampir tiap hari. Dia sangat cantik dan jelas berusaha dapatkan perhatiannya. Kulihat di pergantian shift, Jude balik menggodanya. Betapa menjengkelkan. Kurasa dia belum begitu berubah kalau begitu. Lalu suatu hari kulihat cewek itu memberinya secari kertas. Saat kembali ke counter, dia tersenyum lebar dan berkata padaku, "Sepertinya aku akan kencan malam ini." Aku sangat kesal dan berkata, "Tak boleh menggoda pelanggan, akan kuadukan ke manajer kita." Lalu aku cepat pergi. Sore itu dia pulang terlebih dulu tanpa memberitahuku. Dan saat aku sampai di rumah dari tempat kerja, kulihat dia berdandan rapi untuk kencannya yang membuatku merasa kesal tanpa alasan. Dia bersiul dan terdengar sangat senang. Kemudian saat berjalan keluar pintu dia berkata, "Jangan menungguku, mungkin bisa sampai larut malam." Ah, dia membuatku gila. Ku bilang padanya dia harus sampai rumah jam 10, kalau tidak aku akan menguncinya di luar. Dia tertawa dan berkata, "Apa kau bercanda? Kau memberiku jam malam? Ya ampun Amelia, kalau tak mengenalmu dengan baik, sudah kuanggap kau ini cemburu atau semacamnya." Ih, aku tak cemburu dan kukatakan itu padanya. Dia pikir dia siapa? Seolah-olah aku bakal cemburu pada cewek itu. Tak mungkin. Akan tetapi aku tak bisa tidur malam itu. Aku terus membolak-balikan badan dan memikirkan Jude dan cewek cantik itu. Akhirnya aku bangkit dan memutuskan jalan-jalan. Mungkin aku hanya perlu udara segar. Tapi saat aku jalan di taman, ada dia di sana. Tapi cewek itu tak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia sedang duduk di kursi taman dikelilingi kucing liar. Aku berjalan ke arahnya dan dia terkejut melihatku sebagaimana aku melihatnya. Aku bertanya kenapa dia tak keluar dengan teman kencannya yang cantik dan dia bilang, "Oh, kencannya berjalan lancar. Tapi kuputuskan untuk tidur di taman karena aku melewatkan jam malammu." Itu membuatku merasa sangat bersalah. Aku hendak membuat pembelaan, tapi kemudian dia berkedip dan berkata, "Cuma bercanda. Sebenarnya kencannya membosankan. Aku memang datang ke bar dan nongkrong sebentar dengannya. Tapi anehnya aku merasa tempatku tak di sana, jadi ku cari alasan untuk pergi."
Tapi aku tak mau pulang terlalu awal. Jaga-jaga kau akan tertawa di hadapanku. Jadi disinilah aku. Aku tak tahu, kurasa aku sudah lelah berkencan dan semacamnya. Tunggu, apa aku salah dengar? Playboy kita memilih untuk bermain dengan kucing liar dibanding dengan cewek cantik di bar mahal. Apa kamu benar-benar Jude? Aku mengusap-usap kepalanya sambil menggodanya. Tak dapat dipungkiri, sebenarnya aku merasa sangat lega mendengar kencannya tak berjalan lancar dan bahwa tak ada yang terjadi antara dia dan cewek itu. Bahkan anehnya, aku merasa senang. Tapi apa artinya itu? Apa kalian bertanya-tanya apa Jude akhirnya benar-benar pindah? Nantikan bagian akhir dari ceritaku. Kalian pasti tak ingin melewatkannya. Hai, ini Amelia lagi. Di bagian kedua ceritaku, Jude mulai kerja di restoran dan awalnya sungguh seperti bencana. Dia membuat kacau dimanapun dia berpijak. Dia benar-benar membuatku gila. Namun kemudian semua mulai berubah. Ternyata dia chef yang cukup berbakat yang bisa membantuku dengan pekerjaan rumah. Dan di tempat kerja dia pun makin populer. Suatu hari dia ada kencan dengan cewek cantik yang mana membuatku sangat kesal. Tapi kemudian kutemukan dia di taman sedang bermain dengan kucing liar bukannya pergi kencan. Jujur saja, itu membuatku sangat senang. Apa dia sungguh sudah berubah? Untuk mengetahuinya, mari kita simak yang terjadi berikutnya. Di restoran ada pelayan baru bernama Oliver yang umurnya setahun di bawahku. Manajer kami memintaku menjaganya dan menunjukkan aturan kerja. Jujur, aku sangat terkesan dengan Oliver karena dia ini cowok yang baik dan juga cepat belajar. Segera kami jadi dekat dan dia kuanggap seperti adik sendiri. Jude, sebaliknya, tak suka padanya sedikit pun. Dia selalu memarahi Oliver dan bahkan mengeluhkan kalau dia itu sembrono dan bodoh. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kita semua tahu kalau Jude itu cowok terceroboh sedunia. Ngomong-ngomong, ulang tahun Jude sebentar lagi. Dan aku ingin membelikannya kemeja baru mengingat dia seringnya mengenakan pakaian lama dari lembaga donasi. Aku ingin memberinya kejutan, jadi ku minta Oliver belanja bersamaku karena Jude dan Oliver ukurannya hampir sama. Setelah membeli baju hangat yang indah untuk Jude, Oliver mengajakku pulang. Dan saat kami menuju rumah, kulihat Jude mondar-mandir di luar. Apa dia menunggu seseorang? Saat dia tahu Oliver yang memberiku tumpangan, dia tampak marah dan bergegas masuk ke rumah. Segera ku ucapkan selamat tinggal pada Oliver, dan aku tak percaya apa yang kulihat. Meja ditata dengan sejumlah hidangan yang tampak lezat dan bahkan ada lilin dan bunga. Aku sangat bingung. Apa dia mengundang cewek ke sini untuk kencan? Berani-beraninya dia. Kutanyakan padanya untuk apa itu dan dia bilang, "Hari apa hari ini? Apa kau lupa?" Oh, jadi semua ini untuk ulang tahunnya. Aku hanya tertawa dan memberikannya tas bingkisan hadiahnya. Dia langsung tampak senang. Dasar anak kecil, tapi kemudian tiba-tiba dia memberiku tatapan ragu dan bertanya, "Tapi apa yang kamu lakukan sore ini dan bersama si Oliver?" Ku bilang padanya kalau aku meminta Oliver membantuku belanja untuk ulang tahunnya. Lalu aku bercanda, "Tapi kenapa kamu tiba-tiba sangat curiga? Kenapa kamu tampak begitu kesal saat melihatnya? Kamu cemburu atau apa?" Aku tak menyangka yang terjadi berikutnya. Dia tiba-tiba merona dan bergumam, "Sebenarnya, iya, aku menyukaimu Amelia. Bahkan kurasa aku jatuh cinta padamu." Wah, apa? Aku mematung dan tak tahu harus berbuat apa selain terus menatapnya dan tertegun. Dia bisa melihat aku tak bisa berkata-kata. Jadi dia lambaikan tangan di depanku dan berkata, "Halo, panggilan untuk Amelia?" Kemudian dia melanjutkan, "Nah, Amelia, apa kamu juga punya perasaan yang sama padaku? Sebenarnya tak usah dipikir, ini tak penting. Maksudku, kalau kau tidak, maka lupakan saja dan kita bisa berteman lagi." Ya Tuhan, tak pernah kulihat dia begitu pemalu sebelumnya. Wajahnya memerah seperti tomat dan dia terus menggaruk kepalanya malu-malu. Tak bisa ku tahan tawa karena jujur saja dia terlihat sangat imut. Jadi kuraih tangannya dan aku tak bisa bendung kata-kata yang meluncur dari mulutku. "Jude, sejujurnya aku juga suka padamu." Jantungku berdegup kencang saat ku katakan itu dan aku tak tahu mau berkata apa lagi. Tapi tiba-tiba dia memelukku erat dan momen berikutnya kami berciuman. Aku senang sekali. Belum kusadari sebelumnya betapa aku sangat ingin hal itu terjadi. Rasanya luar biasa. Sejak saat itu kami tak terpisahkan.
Kami tinggal bersama, bekerja bersama, dan di waktu luang kami pergi berkemah, duduk-duduk di taman dan bersepeda untuk melihat matahari terbenam. Dia sangat perhatian padaku, dan aku tak tahu apa aku pernah sebahagia itu dalam hidupku. Aku tak mengira kalau hidup bisa seindah itu. Lalu, suatu hari saat kami bersih-bersih rumah, dia tiba-tiba memanggilku. Amelia, lihat, lucu sekali gambar-gambar ini. Kau yang gambar ini kan? Wah, kau sangat berbakat. Kusadari dia sedang melihat-lihat kotak berisi buku komik yang kugambar yang kusembunyikan di bawah tempat tidur. Aku agak malu dan bilang padanya kalau sudah lama aku tak menggambar. Lalu dia tanya kenapa aku berhenti dan ku bilang padanya aku selalu bercita-cita masuk perguruan tinggi seni. Tapi sejak ibu meninggal, aku harus melupakan itu sementara dan fokus hanya untuk bertahan hidup. Jude tiba-tiba meraih tanganku dan berkata, "Sayang, ayo kita wujudkan cita-cita ini. Aku akan membantumu, oke?" Aku sangat tersentuh dan merespon dengan memberinya pelukan hangat. Jude adalah segalanya bagiku dan yang paling berarti dia selalu mendukungku dan sekarang dia juga menyemangatiku untuk mengikuti mimpiku. Waktu berlalu dan semuanya berjalan sangat indah sampai suatu hari semuanya berubah. Aku dan Jude sedang keluar jalan-jalan saat sebuah mobil hitam mewah berhenti di samping kami. Seorang pria asing muncul dan menyuruh kami masuk ke mobil. Aku ketakutan dan memegang lengan Jude. Apa yang terjadi? Apa kami diculik? Tak mungkin kami masuk ke mobil, tapi tiba-tiba pria itu berkata, "Jude, ini perintah dari orang tuamu." Jude tampak terkejut dan berkata, "Apa yang mereka mau? Mereka sudah mengusirku, jadi kenapa aku harus kembali? Apa mereka mau tunjukkan padaku betapa bahagianya mereka tanpaku atau apa?" Tapi tetap saja Jude masuk ke mobil itu dan aku tak punya pilihan kecuali mengikutinya. Di perjalanan ada begitu banyak pertanyaan berkelibat di kepalaku, tapi aku tetap diam. Tak lama kemudian kami berhenti di depan rumah mewah. Ini pasti rumah Jude. Wah, aku tahu dia berasal dari keluarga kaya, tapi tak sekaya ini. Jude menggandengku dan menuntunku ke dalam di mana pasangan yang mungkin orang tuanya sedang duduk dan menunggu kami. Jude segera berteriak ke mereka, mengatakan, "Apa yang kalian mau? Aku sudah keluar, seperti yang keinginan kalian. Jadi kenapa tak bisa kalian biarkan saja aku sendiri?" Tak pernah kulihat Jude semarah itu sebelumnya. Sebenarnya itu membuatku takut, tapi orang tuanya tampak tenang dan hanya duduk di sana tersenyum, dan ibunya memintanya menenangkan diri dan duduk. Berikutnya pelayannya muncul dan membawakan kami air minum. Tapi dia tak sengaja menumpahkannya dan kelihatan sangat menyesal. Dia terus minta maaf dan mengelapnya, tapi Jude mengambil tisu dan mulai membersihkan untuknya. Lalu dengan sopan dia bilang padanya kalau dia akan membantunya membuat teh. Orang tua Jude tampak terkejut tapi cukup puas dan minta Jude di situ saja karena ada hal penting yang akan mereka sampaikan. Mereka tak berhenti tersenyum lebar. Ini sungguh aneh. Mereka memberi kami informasi yang membuatku kaget setengah mati. Jude sesungguhnya adalah memang putra mereka. Mereka bohong pada Jude karena perilakunya buruk dan ingin memberinya pelajaran dan memaksanya agar jadi lebih dewasa. Mereka sudah muak lakukan semua untuknya dan mengira mungkin dengan keluar dari rumah sementara waktu akan menginspirasinya jadi lebih mandiri dan sadar akan nilai sebuah keluarga dan uang. Apa? Aku tak percaya apa yang kudengar. Mereka mengusirnya keluar untuk membantunya lebih dewasa. Itu hampir terdengar seperti omong kosong, tapi kurasa itu berhasil ya kan? Dia sudah berubah. Tapi bagaimana bisa mereka terpikir rencana gila seperti itu? Tentu saja, Jude tak terima dengan ini. Nyatanya, dia sangat marah. "Apa yang barusan kalian katakan?" Dia berteriak. "Apa aku ini lelucon bagi kalian atau apa?" Ibunya berusaha menenangkannya dan berkata, "Jude, sayang, ini satu-satunya cara. Kamu tak terkendali. Berpesta tiap malam dan habiskan semua uang kami. Kami tak tahu lagi harus berbuat apa. Kami sangat khawatir tentangmu. Tapi nak, kami sangat bangga padamu." Kemudian ayahnya melanjutkan, "Kami selalu memantaumu. Kami melihatmu bekerja di restoran. Dan kami sangat senang kamu sudah berhasil berubah dan menemukan kemandirian." Kemudian ibunya menoleh padaku dan berkata, "Amelia kan? Terima kasih banyak sayang. Kamu sudah menjaga putra kami lebih baik daripada yang kami bisa, dan kamu sudah banyak sekali membantunya." Aku hanya merona dan berkata, "Tidak, malahan Jude yang sebenarnya menjagaku. Dia luar biasa baik." Jude meremas tanganku erat, dan aku bisa lihat betapa terkejutnya dia. Selama 6 bulan terakhir, dia berada dalam keadaan yang sangat sulit.
Mulai dari ditinggalkan oleh orang tuanya hingga mengetahui kalau mereka bohong padanya untuk memberinya pelajaran. Aku tak percaya apa yang telah mereka lakukan, tapi jujur saja, aku sangat berterima kasih. Jika tidak, aku tak mungkin bertemu dengannya dan dia mungkin masih berada di luar sana, mengencani cewek matre dan menghabiskan hidupnya dengan berpesta. Jadi, aku menoleh padanya dan berkata, "Sayang, aku tahu ini menyakitkan sekarang, tapi orang tuamu melakukan apa yang mereka pikir terbaik untukmu. Ditambah lagi, berkat hal itu, kamu jadi bisa menyadari siapa teman sejatimu, ya kan? Orang-orang yang tak ambil untung darimu hanya karena uangmu. Butuh beberapa saat, tapi kemudian dia memberiku senyuman lembut dan seakan dia akhirnya memahami semuanya. Dia menatap kedua orang tuanya dan berkata, "Kalian sungguh keterlaluan, tapi jika kalian tak lakukan hal sekonyol ini, mungkin aku tak pernah bertemu Amelia. Dia yang telah menjadikanku seperti sekarang ini. Tanpanya dan tanpa kalian, aku tak mungkin berubah. Ya ampun, aku merindukan kalian berdua. Ibu, ayah, terima kasih." Di saat itu, mereka semua menangis dan mulai berpelukan. Dan aku hanya berdiri di sana, air mataku ikut membasahi pipi. Menyaksikan mereka bersatu kembali seperti itu begitu menyentuh dan itu membuatku merindukan ibuku sendiri. Setelah itu kami pergi dan saat kami jalan pulang dalam hening, Jude tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arahku. "Amelia, terima kasih. Terima kasih karena tak pernah menyerah padaku dan karena menjagaku. Dan kini giliranku. Aku ingin kamu masuk perguruan tinggi seni dan wujudkan impianmu jadi kenyataan. Jangan khawatir soal uang atau lainnya. Cukup buatlah ibumu dan aku menjadi bangga." Aku tak bisa berkata-kata. Aku mulai menangis lagi dan memberinya pelukan terhangat sepanjang hidupku. Dan coba tebak, kami sudah pindah ke tempat tinggal baru di pusat kota dan aku akan mulai kuliah seni minggu depan. Jude bekerja di perusahaan ayahnya dan aku punya firasat kami akan segera bertunangan. Jangan bilang-bilang Jude, aku menemukan kotak cincin yang dia sembunyikan di lemarinya loh. Tapi pastinya aku akan mengatakan ya dan kami bisa menikah setelah aku lulus. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa, tapi aku tak ingin ini terjadi dengan cara lain. Aku sangat bersemangat menantikan apa yang akan datang. Doakan aku beruntung. Hai semuanya, pernahkah ada orang yang membalas dendam padamu? Tak menyenangkan bukan? Nah, ini adalah ceritaku tentang pembalasan dendam tapi dengan kejutan. Kalian tak akan percaya siapa ternyata orang iseng itu. Oh, biar ku perkenalkan diri. Aku Audrey dan aku 24 tahun. Mengatakan kalau kehidupanku tak bahagia masih kurang tepat. Pertama, ayahku mencampakkan ibuku untuk wanita lain. Dan tak lama kemudian, ibu meninggal karena penyakit serius. Pada dasarnya, seluruh hidupku hancur berantakan dalam hitungan bulan dan aku masih sangat muda pada saat itu. Sungguh berat tumbuh dewasa dan aku selalu berpikir kalau hidupku tak akan pernah bisa berubah lagi. Tapi di suatu hari yang baik, seseorang muncul dalam hidupku dan mengubah segalanya. Namanya Jim dan umurnya 7 tahun lebih tua dariku dan dia sungguh mengubah hidupku. Dia tinggal di kota lain, tapi dia sering datang ke kotaku untuk perjalanan bisnis. Dengan cepat kami saling jatuh cinta. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari aku sedang bekerja di toko pakaian saat seorang gadis sekitar seumuranku masuk. Dia ingin kubantu memilih beberapa gaun, tapi dia cukup kasar padaku dan aku terus mendapatinya menatapku dengan tatapan jahat. Siapa dia? Dan kenapa dia memperlakukanku seperti itu? Akhirnya setelah sekitar 2 jam, dia memutuskan dan memilih dasi saja yang ingin dia beli untuk suaminya. Aku lega bisa menyingkirkannya, tapi terkejut saat melihat nama di kartu kreditnya. Jim Stewart, nama suaminya sama persis dengan nama pacarku. Sungguh suatu kebetulan. Dia pasti memergokiku menatap kartu itu karena dia tiba-tiba berkata, "Iya, Jim adalah suamiku. Sekarang kamu jauh-jauh darinya." Apa? Suaminya? Jimku? Sebelum aku sempat merespon, dia berbalik ke semua orang di toko dan berkata, "Cewek ini adalah cewek matre dan dia berusaha menghancurkan pernikahanku." Aku sangat terkejut. Ku coba jelaskan kalau itu tak benar, tapi dia tak mau mendengarku. Dia hanya bergegas keluar dan aku ditinggalkan berdiri di sana mendengar orang-orang berbisik tentangku. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupku. Aku langsung lari ke ruang karyawan dan menelpon Jim. Aku sangat berharap kalau itu suatu kesalahpahaman besar. Tapi aku tahu dari nada bicara Jim kalau itu kebenarannya. Dia bilang dia sudah bohong padaku dan bahwa sebenarnya dia tinggal di kota yang sama. Dia hanya mengarang perihal perjalanan bisnis sehingga dia tak harus sering bertemu denganku. Tapi kemudian dia berkata, "Audrey, jujur aku mencintaimu. Dan aku serius tentang hubungan kita." Tunggu dulu, apa ini sungguhan? Ini konyol, aku sangat jijik padanya.
Bagaimana bisa dia mempermalukanku seperti itu? Ku tutup teleponnya dan merasa sedih. Itu mengingatkan lagi kenangan mengerikan tentang wanita yang mencuri ayahku dari ibuku. Aku tak mau menjadi wanita itu. Keesokan harinya aku pindah keluar dari rumah yang disewa gym untukku. Aku tak mau berhubungan dengan pecundang itu lagi. Tapi hidup bekerja dengan cara yang misterius. Hari di mana aku pindah ke rumah baruku, kulihat istri Jim dan kalian tak akan mempercayainya. Sepertinya dia juga baru saja pindah ke sebelah rumah. Apa ini semacam lelucon? Segera setelah dia melihatku, dia nyengir dan berkata, "Wah, kebetulan sekali. Hai tetangga, aku Linda." Melihatnya membongkar barang-barangnya sendiri, tak bisa tidak aku bertanya-tanya di mana Jim berada. Tapi kemudian kupikir mungkin Linda sudah mengakhiri hubungan dengannya dan pindah ke sini sendiri. Bagaimanapun, kuharap demikian. Aku benci kalau Jim jadi tetanggaku. Jadi itulah saat kehidupan baruku dimulai dan hidupku jadi gila sejak itu. Sejak minggu pertama hidup di sana, Linda mulai mengerjaiku. Semua bermula dari dia membuang sampah ke halamanku. Aku bahkan memergoki dia melakukannya. Dan dia hanya nyengir dan berkata, "Ups, tanganku terselip." Kemudian dia berlalu pergi sambil tertawa. Itu membuatku emosi. Dan itu hanyalah permulaan. Di suatu akhir pekan seorang kurir muncul di teras rumahku dengan 10 pizza ekstra besar. Ku coba jelaskan kalau aku tak memesannya. Dan itulah saat Linda muncul di pintu dan berkata, "Oh, terima kasih sudah memesan makan malamku, Audrey. Aku kelaparan." Kemudian dia mengambil 5 pizza itu dan lari ke rumahnya, meninggalkanku di sana dengan tagihan $100. Ya ampun, itu sangat menjengkelkan. Dan aku tak punya pilihan lain kecuali membayarnya. Linda itu kelewat batas, sungguh. Meskipun kejahilannya membuatku kesal, aku juga merasa kasihan padanya. Aku tahu rasanya bagaimana orang yang kamu cintai dicuri darimu. Dia pasti sangat membenciku karena hancurkan pernikahannya, meskipun itu bukanlah salahku. Kuputuskan untuk menerima saja kejahilannya. Dia akan mengakhirinya pada akhirnya, dan kejahilan itu tak membahayakanku, ya kan? Nah, suatu malam ku dengar bel di pintu. Aku tak sedang menunggu siapapun dan terkejut melihat ada pemuda berdiri di sana membawa poster bertuliskan, "Aku setuju jadi pacarmu. Keluarlah denganku." Aku benar-benar bingung dan memberitahunya kalau dia salah rumah, tapi kemudian dia tunjukkan padaku alamat di baliknya. Itu alamatku. Apa-apaan ini? Ku bilang padanya aku tak tertarik, tapi dia berusaha meraih tanganku dan berkata, "Ayolah, jangan malu-malu." Ku bilang padanya jika dia tidak tinggalkan aku sendiri, aku akan menelpon polisi. Untungnya dia melarikan diri. Tak perlu ditanya, aku tahu pasti kalau itu lelucon Linda, tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Kuputuskan untuk pergi dan bicara dengannya, sekali dan untuk selamanya. Saat aku berjalan ke rumahnya, kulihat seseorang yang tak asing di seberang jalan. Aku tak percaya, itu adalah ayahku. Bertahun-tahun telah berlalu dan beliau sudah benar-benar berubah, tapi tak diragukan lagi, itu adalah ayah. Tiba-tiba aku berseru, "Ayah?" Tapi aku tak tahu kemudian harus berbuat apa. Aku memikirkan langkah selanjutnya saat kurasakan ada seseorang di belakangku. Aku berbalik dan melihat Linda. Dia hanya nyengir padaku dan berjalan pergi. Apa sih masalahnya? Apa dia barusan mendengar apa yang kukatakan? Aku sangat terkejut melihat ayahku. Aku berlari kembali ke rumahku. Aku membencinya atas apa yang diperbuatnya pada ibuku. Tapi dia tetap ayahku. Dan aku ingin tahu apa dia baik-baik saja dan apa yang dilakukannya di sini. Aku hampir tidak tidur malam itu karena aku tak bisa berhenti memikirkan ayah. Keesokan paginya, aku duduk di dekat jendela kemudian beliau muncul lagi. Kali ini ayah bersama Linda dan Linda sedang menggandeng lengannya. Apa yang dia lakukan dengan ayahku? Kenapa mereka begitu dekat? Kemudian di hari itu, kulihat ayah lagi dan kali ini dia dan Linda berpelukan. Ya Tuhan, apa mereka pacaran? Mungkin Linda sudah mendengarku memanggilnya ayah dan sekarang dia menggodanya untuk sungguh-sungguh membalas dendam padaku. Ini keterlaluan. Membayangkan Linda jadi ibu tiriku membuatku mau muntah. Aku menunggu dan menunggu, tapi beliau berada di dalam rumahnya dan tak ada tanda-tanda akan pergi. Akhirnya ayah pergi dan segera saat beliau berada di dalam mobil, aku lari ke rumah Linda. Aku gemetaran saat ku ketuk pintu, dan saat Linda membukanya, aku mengatakan, "Kamu sungguh keterlaluan. Bisakah kamu berhenti membalas dendam?" Linda terlihat kebingungan dan berkata, "Kamu ini ngomongin apa sih?" Linda sepertinya masih belum mengerti, dan aku hendak menjelaskan saat ku dengar langkah kaki. Aku berpaling dan ayahku ada di sana. Dia berkata, "Ada apa, Linda? Kenapa kamu bertengkar dengan orang asing ini?" "Hah? Orang asing? Apa dia tak mengenaliku?" Kemudian Linda menyela dan berkata, "Tak apa, ayah. Kami hanya salah paham saja di sini." "Apa? Ayah? Apa dia benar ayahmu? Sungguh?" Aku terbata-bata. "Iya, kenapa? Apa masalahnya?" Dia berkata, "Linda, kau tak perlu bohong padaku. Aku tahu kau mengencani ayahku untuk balas dendam padaku." Aku melanjutkan, "Wah, tunggu dulu. Apa maksudmu ayahmu?" Linda tertegun. Saat itu ayahku tampak bingung juga dan berjalan padaku dan bertanya apa dia boleh melihat tanganku. Setelah melihat tanda lahirku, dia mulai menangis dan memelukku. "Audrey,
ini kamu, ini betul kamu. Aku tak tahu bagaimana merespon, jadi aku hanya biarkannya memelukku. Sudah lama sekali sejak ada orang yang memelukku seperti ini. Sejak ibuku meninggal, aku berusaha kuat dan tetap tegar, tapi tiba-tiba aku tak bisa menahannya lagi. Aku menangis dalam pelukannya. Kami berdiri seperti itu lama sekali, dan akhirnya ayah membawaku masuk ke rumah Linda dan bercerita padaku. Ternyata setelah ayah meninggalkanku dan ibu, ayah ditipu oleh wanita itu. Dan beliau sangat malu. Ayah memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Suatu hari ayah bekerja keras di proyek konstruksi lalu mengalami cedera. Jadi beliau berakhir di rumah sakit dan itulah saat beliau bertemu Linda. Linda mengalami kecelakaan mobil dan membutuhkan transfusi darah segera. Linda punya golongan darah yang cukup langka, tapi untungnya ayahku bergolongan darah sama dan beliau dengan sukarela memberinya transfusi. Setelah itu mereka jadi dekat dan melihat Linda sudah kehilangan kedua orang tuanya di kecelakaan mobil itu, ayahku akhirnya mengadopsinya. Aku tak bisa mempercayainya. Ayahku sudah menghadapi banyak hal selama ini. Kukira dia pergi menjalani hidupnya dengan seorang wanita kaya. Aku merasa tak enak padanya dan memutuskan melupakan masa lalu dan memaafkannya. Dan untuk Linda, dia pun dibuat bingung dengan kejadian ini. Jadi dia meninggalkan ruangan untuk memproses semuanya. Aku dan ayahku meluangkan waktu untuk menceritakan kehidupan kami. Kemudian Linda menyiapkan makan malam untuk kami bertiga. Dan sebelum kami makan, dengan malu-malu Linda memegang tanganku dan berkata, "Audrey, selama ini aku bersikap buruk padamu. Aku minta maaf. Aku tahu bukan kamu yang seharusnya bertanggung jawab atas perceraianku. Tapi aku masih merasa kesal dan itulah kenapa aku lakukan semua kejahilan itu. Itu sangat kekanak-kanakan kan? Tolong maafkan aku, saudariku." Kami menertawakannya, kemudian saling berpelukan untuk berdamai. Aku tak percaya ini. Setelah bertahun-tahun merasa kesepian, tiba-tiba aku punya saudara dan ayahku kembali. Hidupku akhirnya berubah haluan dan aku hampir tertawa memikirkan kalau ini semua terjadi karena bertemu Jim. Setidaknya ada satu hal baik yang didapat dari hubungan yang gagal itu. Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif. Memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang ku minta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu.
Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Kubilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Kusuruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian 2 preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu
Berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik. Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru. Kemudian dia menengok ke Helen. Hey, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku. Helen menatapku dengan terkejut. Apa itu benar? Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. Aku tahu itu, aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu. Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu, dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku? Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya, aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari. Tapi melihatnya, dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. Bagaimana? Dia bertanya padaku. Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu. Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya. Kenapa ayah kesini? Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan. Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu. Ayah Helen berkata, Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi. Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Ku katakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tuaku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti. Dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol, seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan?
Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya. Jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain. Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. "Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan?" Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru, "Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu." Dia menatapku sambil heran dan tergagap. "Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh." Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, "Apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut?" Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya,
Aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Ya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung, kawan. Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuknya temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku.
Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam, di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya aku ambil kotak itu dan saat makan siang, ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, "Coklat yang enak, Kak." Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, "Oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya." Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, "Ethan, lakukan mode zombie!" Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, "Ethan, lari!" Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, "Kurasa sekarang kaulah yang harus pergi." Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, "Aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa." Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi.
Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan? Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite? Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela, tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Ellie terkekeh lalu berkata, Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya. Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan,
bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu, dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati, seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Eli mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu keadaan Eli soal itu, Eli bilang itu aneh karena kapan hari dia tidak bisa temukan pijamannya. Dan sebotol Gatorade Car juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja. Dan tentu saja, kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak. Aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit. Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami." Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya. Dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Eli. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Eli berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun.
Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Ellie, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah, aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran, jadi kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu. Jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun?" "Ya, tepat. Aku sudah bangun." Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi, aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi, kubuka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan.
Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil band parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju ala Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu." Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, "Yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan." Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, "Aku tahu rahasia kecilmu, dan aku akan membuatmu membayarnya." Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, "Wah, lihat, ada siapa di sini?" Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, "Beritahukan saja kebenaran itu padanya." Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya.
Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang, dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun.